Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kitabut Thaharah halaman 5, bab 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iktisali bifadlil mar'ati. Babul iktisali, babnya mandi. Maksudnya di sini mandi biasa maupun mandi jinabat. Ya, mandi jinabat ya tentunya untuk menghilangkan hadas besar. Bifadlil mar'ati, dengan menggunakan air sisanya perempuan. Jadi bab ini membahas tentang mandi dengan air sisanya perempuan. Penjelasannya, mandi dengan menggunakan air sisanya perempuan, yang mana dalam rumah tangga terkadang anak perempuannya masuk dulu baru anak laki-laki, atau terkadang istrinya mandi dulu baru suaminya mandi, apakah mandi ataukah juga termasuk wudhu, atau orang tuanya perempuan wudhu dulu baru anaknya atau menantunya baru masuk untuk wudhu atau mandi. Kadang seperti itu. Nah, kalimat atau kata fadli atau sisa di sini maksudnya air lebihan dari wadah yang baru saja digunakan untuk mandi, yang mana selama mandi ada kemungkinan tangannya masuk ke dalam wadah itu. Atau fadl ini atau sisa di sini adalah tetesan air yang mengalir dari anggota tubuh perempuan kemudian masuk ke dalam wadah air, atau bisa juga air yang baru saja dipakai dan mengenai tubuh itu lalu ditampung lagi. Ini bisa terjadi seperti ini biasanya ya karena terbatas air. Atau bisa juga fadl atau sisa itu adalah air yang baru saja dipakai berendam oleh orang yang junub atau perempuan yang junub. Kita lihat hadisnya nomor 6. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatimin qala, berkata siapa Ishaq lafalnya akhbarana. Wa qala, dan berkata siapa Ibnu Hatimin lafalnya haddatsana Muhammad bin Bakar akhbarana Ibnu Jurayjin akhbarani Amru bin Dinarin. Qala, berkata siapa Amr bin Dinar. Akbaro ilmi, lebih besarnya ilmuku, waladi, dan yang yakhtiru terbesit, yakhtiru terbesit opo yang ala bali atas hatiku atau atas pikiranku, iku anna Abbas Sya'fa, sesungguhnya Abu Sya'fa atau nama aslinya Jabir bin Zaid, iku akhbaro, mengabari dia Abu Sya'fa atau Jabir bin Zaid, ini padaku eh, Amr bin Dinar. Jadi Amr bin Dinar berkata, yang paling saya ketahui dan yang paling saya ingat, yang paling besar persangkaan saya mendapatkan atau mangkul hadis ini dari Abu Sya'fa atau Jabir bin Zaid. Anna Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas, iku akhbaro, mengabari dia Ibnu Abbas hu pada Abu Sya'fa atau Jabir bin Zaid. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku karena ada siapa Nabi, iku yattasilu mandi siapa Nabi, bifadli Maimunata, dengan menggunakan air sisanya Maimunah. Maimunah itu adalah istri Nabi. Jadi air sisa mandinya perempuan
air sisa mandinya perempuan ini disebut dengan air mustakmal. Pendapat sebagian dari ulama, air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Berdasarkan hadis dari Abu Dawud, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an tasilal mar'atu bifadlir rojuli aw yaktasilar rojulu bifadlil mar'ati. Rasulullah pernah melarang wanita mandi dengan memakai sisa air atau sisa airnya laki-laki dan melarang laki-laki mandi dengan memakai sisa airnya perempuan. Nah, dijawab dengan hadis ini bahwa Nabi saja pernah mandi jinabat menggunakan air sisa yang telah digunakan oleh Maimunah. Menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Sah untuk wudhu, untuk bersuci, maupun untuk mensucikan, untuk mandi jinabat. Nah, inilah yang kita pakai. Hadis berikutnya, nomor 7, haddatsana Musaddadun, haddatsana Abul Ahwasi, haddatsana Simakun. An Ikrimata, an Ibni Abbas, qala berkata siapa Ibnu Abbas. Iktasala mandi siapa ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jafnatin, di dalam sebuah bak mandi. Fi jafnatin, di dalam sebuah bak mandi. Jafnah ini adalah bak yang besar, tapi di sini sebagian istri Nabi yang dimaksud adalah Maimunah. Beliau tidak berendam di dalam jafna itu, tapi beliau menyawuk atau menggayung. Faja'a, maka datang siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam liyatawaddo'a, untuk berwudu siapa Nabi minha, dari jafnah atau bak mandi itu. Au yaktasila, atau mandi siapa Nabi, maksudnya mandi jinabat. Au yaktasila, atau mandi jinabat siapa Nabi. Nah, lalu Nabi di situ datang menuju bak mandi yang barusan digunakan oleh sebagian istri Nabi atau Maimunah untuk berwudu atau mandi dengan air bak bekas Maimunah itu. Fakolat, lalu berkata siapa ba'du, sebagian istri Nabi, maksudnya Maimunah, lahu, pada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, kuntu, telah ada aku, iku junuban, orang yang junub. Wahai Rasulullah, saya tuh tadi menanggung junub. Saya tadi junub, sehingga saya mandi dengan air yang ada di bak mandi itu. Terus jenengan mau mandi di situ ya? Nabi mau mandi di air itu ya? Pakai air itu ya? Air tadi kan baru saja saya pakai untuk mandi jinabat Nabi. Menunjukkan bahwa Maimunah ragu atau ya mempertanyakan kepada Nabi, sebenarnya boleh nggak sih menggunakan bekas air seorang perempuan yang baru saja mandi jinabat dengan menggunakan air tersebut. Faqala, lalu bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air iku la yujnibu, tidak menjadikan junub apa air, maksudnya tidak najis. Nabi bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadikan junub, maksudnya sesungguhnya air itu tidak najis, hukumnya tetap suci meskipun terkena tanganmu. Nah, karena yang najis itu kan bukan tanganmu, tetapi farjimu. Jadi yang dimaksud dengan iktasala ba'du azwajin Nabi fi jafnatin, ini bukan mandi ke dalam bak mandinya, tapi mandi di luar bak mandi, kemudian mengambilnya sedikit demi sedikit atau menyawuknya. Meskipun di situ ada lafal fi, kalau fi itu kan di dalam gitu kan,
Tapi meskipun ada lafal fi jafnatin di dalam bak mandi, di sini bukan kok jebur atau berendam gitu enggak, tapi ngambil dengan menciduk atau menyawuk. Kemudian lafal ini kuntu junuban, ini maksudnya air dalam wadah ini baru saja saya pakai untuk mandi junub Nabi. Ya. Kemudian lafal innal ma'ala yujnabu, innal ma'ala yujnibu, maksudnya adalah air ini tetap suci meskipun habis dipakai orang yang junub. Karena yang najis itu bukan di tangan, akan tetapi di farji. Hukum air meskipun terkena anggota badan orang yang sedang junub, tetap suci mensucikan. Yang najis itu bukan tangannya, tetapi farjinya. Jadi, air itu tetap suci secara zatnya, sehingga bisa dipakai untuk wudhu atau mandi jinabat oleh orang lain. Air yang pernah digunakan untuk mandi jinabat, maka sisanya boleh digunakan untuk wudhu atau mandi, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ini namanya air mustakmal dan hukumnya suci mensucikan. Huruf fa pada kalimat faja'a. Nah, tadi faja'an Nabi ya, faja'an Nabi itu berfaidah litartib wa ta'qib, yaitu berurutan dalam waktu yang tidak lama. Maka jarak selesainya mandi istri Nabi atau Maimunah dengan wudhunya Nabi itu tidak berselang lama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.